Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini kita akan mendengarkan tema yaitu kasih karunia. Untuk renungan singkat kita kali ini kita bisa membaca dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus pasal 2 ayat 11. Kasih karunia Tuhan akan dinyatakan semakin berlimpah dalam hidup kita ketika kita mampu menjaga perasaan roh Tuhan. Kita harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan adalah bukti bahwa seseorang memiliki kerendahan hati. Firman-Nya dengan tegas menyatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 6b, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita harus menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan kita tanpa Tuhan. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Namun tidak sedikit anak Tuhan yang lebih membanggakan diri sendiri, mengandalkan kekuatan dan kepintaran mereka dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Banyak yang menganggap bahwa semua keberhasilan dan kekayaan yang diraihnya adalah hasil usaha mereka sendiri, bukan karena Tuhan. Kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan melalui banyak cara. Di antaranya adalah khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Kita juga bisa mendapatkan dalam firman yang kita baca melalui renungan, mimpi, peristiwa, atau kejadian yang terjadi. Ataupun Tuhan berbicara langsung dengan kita. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ingat, di dalam nama Yesus, kita diberi kuasa untuk melawan dan mengalahkan iblis dengan segala tipu dayanya. Namun apabila kita hidup seenaknya tanpa mengindahkan firman-Nya, berarti kita sedang melangkah keluar dan semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Kalau itu terjadi, kita akan menjadi sasaran empuk si iblis. Sebaliknya, bila kita hidup dalam ketaatan, kasih karunia Tuhan akan semakin ditambahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memilih kehidupan yang berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Bila kita menginginkan kasih karunia Tuhan lebih lagi dinyatakan atas kita. Dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 18, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 19b, Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Haleluya. Amin.